warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyu Anggraini, NIM 19020204173, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul listrik dan magnet. Percobaan pertama, arus listrik. Percobaan kedua, arah magnet. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pada percobaan pertama, untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit, dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Lalu pada percobaan kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek, elektromagnetik, dan induksi. Pada percobaan pertama yaitu percobaan arus listrik. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu adalah yang pertama 1 meter kabel rangkap, lalu 1 buah baterai, lalu lampu pijar 1 buah sekaligus fitting lampu, lakban hitam, karbon pensil 3 buah, serta 6 gelas plastik, dan juga 6 jenis air yang berbeda. Yang pertama yaitu air kran, yang kedua air garam, yang ketiga air gula, yang keempat air kapur, yang kelima air sabun, dan yang terakhir adalah asam cuka. Setelah kita selesai menyiapkan alat dan bahan, kita bisa langsung melakukan prosedurnya. Prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama membuat rangkaian listrik, dan yang harus dilakukan adalah pertama kali memotong kabel rangkap menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian seperti ini. Setelah selesai memotong menjadi 3 bagian, setiap ujung kabel harus dikupas lebih dahulu lapisan luarnya. Setelah selesai mengupas semua ujung dari kabel rangkap, lalu kita bisa mulai merangkai listriknya. Yang pertama adalah masukkan kabel ke dalam lubang yang ada di fitting lampu pijar. Setelah selesai, ambil 1 kabel lagi, lalu masukkan kembali ke dalam bagian yang belum dimasukkan. Jadinya seperti ini. Kita tempel ke dalam batu baterai. Lalu kita lakban. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu masih ada 2 ujung yang belum diberi karbon pensil. Setelah selesai menghubungkan karbon ke kedua bagian kabel yang belum terisi, lalu hasil dari rangkaian listriknya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah pastikan untuk menyiapkan 6 jenis air yang berbeda, yaitu air kran, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan terakhir adalah asam cuka. Untuk air garam dan air gula menggunakan 50 ml air dan 2 sendok garam dan gula. Sedangkan untuk air kapur dan air sabun menggunakan 50 ml air dan 1 sendok sabun dan kapur. Lalu langkah ketiga adalah hubungkan kedua bagian karbon menjadi 1 dan amati apa yang terjadi pada lampu. Terlihat di sini bahwa lampu menyala. Setelah mengamati, jangan lupa mencatatnya ke lembar hasil pengamatan. Lalu langkah berikutnya adalah masukkan
kedua ujung karbon ke dalam larutan air. Yang pertama air keran. Amati apa yang terjadi pada lampu dan air. Selanjutnya, lakukan hal yang sama kepada 5 jenis larutan yang berbeda. Bersihkan terlebih dahulu karbon pensil agar larutan tidak tercampur satu sama lain. Kita akan coba ke larutan garam. Amati apa yang terjadi pada lampu dan air. Di sini terlihat bahwa lampu menyala dan air mengeluarkan banyak gelembung. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu karbon air dan mencelupkan ke air gula. Di sini terlihat bahwa lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung pada air. Lalu kita bersihkan kembali. Kita masukkan ke dalam air kapur. Di sini terlihat bahwa lampu menyala dengan redup dan air mengeluarkan terdapat gelembung, tapi tidak sebanyak pada air garam. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke air sabun. Di sini terlihat bahwa lampu tidak menyala, namun pada air menghasilkan gelembung. Hasil gelembung ini sama dengan air kapur. Setelah itu kita bersihkan karbon. Dan kita celupkan ke air terakhir, yaitu asam cuka. Di sini terlihat bahwa lampu tidak menyala, namun keluar gelembung pada air asam cuka tersebut. Selanjutnya, lakukan hal yang sama kepada 5 jenis larutan yang berbeda. Bersihkan terlebih dahulu karbon pensil agar larutan tidak tercampur satu sama lain. Kita akan coba ke larutan garam. Amati apa yang terjadi pada lampu dan air. Di sini terlihat bahwa lampu menyala dan air mengeluarkan banyak gelembung. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu karbon air dan mencelupkan ke air gula. Di sini terlihat bahwa lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung pada air. Lalu kita bersihkan kembali. Kita masukkan ke dalam air kapur. Di sini terlihat bahwa lampu menyala dengan redup dan air mengeluarkan terdapat gelembung, tapi tidak sebanyak pada air garam. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke air sabun.
sini lihat bahwa lampu tidak menyala, namun pada air menghasilkan gelembung. Hasil gelembung ini sama dengan air kapur. Setelah itu kita bersihkan karbon dan kita celupkan ke air terakhir, yaitu asam cuka. Di sini terlihat bahwa lampu tidak menyala, namun keluar gelembung pada air asam cuka tersebut. Setelah selesai memasukkan karbon ke dalam beberapa jenis air, lalu jangan lupa mencatatnya ke hasil kerja pengamatan. Lalu jangan lupa juga untuk memberi kesimpulan pada percobaan kali ini. Setelah selesai melakukan percobaan pada praktikum pertama, lalu kita akan melakukan praktikum kedua yang berjudul arus magnet. Alat dan bahan yang harus disediakan adalah yang pertama 6 buah klip kertas, 1 buah batang magnet, isolasi bening, 2 paku berukuran besar, kumparan koil sepanjang 1 meter, dan yang terakhir adalah baterai 1,5 volt. Setelah selesai menyiapkan alat dan bahan, kita bisa langsung menuju pada prosedur. Prosedur yang pertama adalah ambil 1 buah paku yang bukan magnet, lalu tempelkan ke klip. Amati apakah klip tersebut menempel pada paku. Terlihat bahwa klip tidak menempel pada paku. Lalu selanjutnya gesek paku ke batang magnet sepanjang 10 detik. Lalu tempelkan kepada klip kertas dan amati. Di sini terlihat bahwa 1 klip kertas menempel pada paku yang telah digosok selama 10 detik. Selanjutnya, gesek paku selama 40 detik, lebih lama dari sebelumnya. Setelah selesai 40 detik, lalu kita coba mendekatkan ujung paku yang telah digesek ke klip. Lihat di sini bahwa 2 klip dapat terangkat oleh paku yang telah digosok ke magnet selama 40 detik. Langkah kedua adalah membuat magnet menggunakan alur listrik. Yang pertama adalah lilit paku menggunakan kumparan koil seperti ini, lalu menghubungkan ujung kumparan ke baterai 1,5 volt menggunakan bantuan isolasi. Jadi saklar ditutup seperti ini. Lalu langkah selanjutnya menempelkan paku lilitan ke paku yang lain untuk mengecek apakah magnet yang telah dibuat ini berhasil. Dan ini sudah menunjukkan bahwa paku menempel satu sama lain. Pastikan bahwa magnet ini berhasil, lalu mengurangi lilitan kumparan yang ada di paku. Dan sisakan lilitan tersebut sebanyak 5 lilitan yang ada di paku.
Setelah disisakan 5 lilitan, tutup saklar kembali. Setelah saklar sudah ditutup, lalu lakukan hal yang sama seperti poin sebelumnya, yaitu namun perbedaannya mendekatkan paku ke klip dan mengamati apakah klip menempel pada paku. Di sini terlihat bahwa klip dapat terangkat oleh paku yang dililit oleh 5 lilitan sebanyak 1 klip. Lalu, langkah selanjutnya adalah menambah lilitan yang ada di paku menjadi 10 lilitan. Lalu dekatkan paku ke klip dan amati klipnya. Di sini terlihat bahwa 3 klip dapat terangkat dalam 10 lilitan. Setelah itu, tambahkan lilitan kembali menjadi 20 lilitan. Setelah menambahkan lilitan menjadi 20 lilitan, lalu telah menutup saklar juga, dekatkan paku ke klip kertas untuk mengetahui apakah klip yang terangkat oleh paku lebih banyak dari sebelumnya. Lihat di sini bahwa 4 klip dapat terangkat oleh magnet ini yang telah dibuat ini. Lalu setelah membuat magnet menggunakan arus listrik, selanjutnya membuat magnet menggunakan cara induksi. Yang pertama, ambil batang magnet, lalu pegang salah satu ujung magnet dan ujung lainnya menjadi ujung magnet bumi. Lalu dekatkan ujung magnet ke klip kertas. Setelah itu, tambahkan klip lagi. Tiga klip. Dan untuk klip yang keempat sudah tidak dapat diangkat. Setelah mengamati apa yang terjadi, jangan lupa mencatat pada hasil lembar kerja pengamatan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.